Tahu itu. Beberapa orang yang Allah hibur dengan peristiwa yang luar biasa. Ini perjalanan bentuk kendaraannya gimana, kita tahu ada yang bisa mendapatkan Mana dia? dalam kekuatan luar biasa bisa mengingatkan Rasulullah sampai sekarang belum ada yang bisa yang mendekati adalah teknologi fiber optik yang dipakai oleh tapi tidak bisa membawa benda mati kemudian hidup kemudian hidup benda yang berupa menjadi massa yang alisan akan menjelaskan siswa ini harusnya ambil hikmah pelajaran orang Islami adalah canggih lebih canggih dari dunia barat, tinggal kita ini berusaha untuk belajar. Ini kita harapkan dan pelajaran yang paling utama di sini apa yang tahu tema dari peristiwa Israel ini Rasulullah mendapatkan amal sholat lima waktu harusnya dikasih waktu dan atas apa masih ada dengan bagaimana sholat lima waktu kita lakukan dengan harus bagaimana terutama sholat subuh berjamaahnya ramai seperti sholat tarawih dan kita tidak seperti mudah dan suatu saat suatu juga ketika sholat subuh berjamaah semua laki-lakinya sholat 100% itu dari peringatan Islam Mi'raj ini kami mewakili panitia peringatan Islam Mi'raj untuk kesempatannya terima kasih sebanyak-banyaknya seluruh pihak yang untuk peringatan hal-hal yang mungkin tidak pernah dari perwakilan panitia peringatan Islam semua dukungan dari Bapak Ibu jemaah sekalian kita tidak bisa membahas Allah mungkin sedikit sambutan dari kami mewakili terus sholat. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, acara selanjutnya kita simak tampilan dari Sanjil Rada pada ada sambutan. Silakan, kami persilakan. Kan ada ini tampil. Yang nyanyi siapa? Yang tampil siapa? Masuk. Dinner mana ya?
Iya. Lip, lu gimana, Lip? Oh kan bener, Lip. Ada 3, Lip. Dina, kamu katanya mau pakai ya? Iya, silakan. Apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan naqra'ul asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Mu'minul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Ri'ul Musawwirul Ghafarul Qaharul Wahabur Razaqul Fatahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'idul Mudillus Sami'ul Basir Hakamul Adal Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurus Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Mukir Sibul Jalil Karimur Raqib Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Isus Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Musil Mubadi'ul Mu'idul Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Somadul Qadirul Muqtadirul Muqaddirul Mu'ahirul Azahirul Batinul Walil Mutta'alil Barut Tawadul Muntakimul Afura Ful Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughniyul Mani Darun Nafi'un Nurul Hadi Badiul Baqi Al-Warisur Rasyidus Saburul Lazim Kamisli Syai'un wa wasami'ul angkat tangannya. Allahumma sholli afdholas sholati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim adad lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zati nawa ghafala azikrika ghafilun wasani nakra'u shalawatil ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah niwat daraji'at fataya jiratal alami
ya uhailal judi wal karami atfata ya jirotal alami ya uhailal judi karami pohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wad daraji, atfata ya jirotal alami ya uwai lal judi wal karami, atfata ya jirotal alami ya uwai lal judi wal karami. Kami belajar sehari-hari untuk mendapat ridho ilahi, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wad daraji, atfata ya jirotal alami ya uhai lal judi wal karami, atfata jirotal alami ya uhai lal judi wal karami. Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami belajar hati pun riang, supaya Allah menjadi sayang. Kami belajar hati pun riang. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wad daraji, atfata ya jirotal alami, wailal judi wal karami, atfata ya jirotal alami ya wailal judi wal karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habib ril halqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulim minal awwali muqtah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Mamado ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin rahimin farij alal muslim. Summa qala wallahu alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana balik kocak. Mantap. Alhamdulillah tadi sudah kita saksikan penampilan dari santri muda. Mohon doa dan support terus dari bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musola muda. Ayatnya baru supportnya. Kemudian kita bisa mencetak generasi ulama dari musola muda. Amin. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Islam kepada beliau yang tepat kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا.
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat bacaan Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Sadat Bayi, beliau merangkumi 5 provinsi. Alhamdulillah beliau menerangkan dan mohon keberkahan bagi semua. Selanjutnya yang kita tunggu yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kang Mukarram Dr. Abdul Haji Mas Abu Bakar MA. Mari sama-sama kita simak pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tempat bermasuk. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaili fi kitabihil karim wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-qaili fi hadisi sahih man lam tanhahu sholatuhu anil fahsyai wal munkar fala sholata lahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati jajaran pengurus Musalla Nurul Huda
di bawah pimpinan Bapak siapa? Bapak Astari, Pak Asnari, beserta jajaran rahimakumullah, para ketua RW, ketua RT yang saya tidak sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya, para jamaah kaum muslimin muslimat yang saya tidak sebut satu persatu juga tidak mengurangi rasa hormat saya, wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatiz, wabil khusus akhirullah Ustadz Ahmad Jurzi, dengan wasilah beliau, perantara beliau malam hari ini tanggal 27 Rajab dapat bersilaturahim kembali, yang mungkin udah belasan tahun dulu ya pernah saya kesini. Mudah-mudahan silaturahim ini nanti Allah permudah ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Allah pertemukan kita semua karena kita cinta kepada syariat Allah yang disampaikan melalui lisan utusannya, kekasihnya yang amat sangat berbeda terhadap kekasih beliau lain. Dari 124.000 nabi, 313 rasul. Ya rahimakumullah, 124.000 nabi, 313 rasul, nanti itu mimpin umatnya masing-masing di padang mahsyar. Namun Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai baginda Rasul itu mimpin umatnya masing-masing. Begitu bejibunnya manusia, padatnya manusia di padang mahsyar, buat umat baginda Rasul yang cinta kepada uswah beliau dijadikan filter kompas di dalam mengisi hidup dan kehidupan ini. Itu nanti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam panggil kita, jamaah musola Nurul Huda, kesini kalian. Kan dalam tafsir Al-Qasimi, kalau kita sudah dipanggil oleh baginda Rasul, mudah-mudahan kita termasuk umat pilihan beliau. Amin ya robbal alamin. Sebab jemaah rahimakumullah, di padang mahsyar itu hanya 3 hasta matahari itu hanya ada 2 tipe manusia. Yauma tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh. Hitam legam, putih bersih. Kenapa putih bersih? Karena termasuk kelompok husnul. Kenapa hitam legam? Su'ul khatimah. Yang kita takuti begitu kita sulit cari barisan beliau, ketemu beliau, sampeyan itu betul umatku. Tetapi ketika sampean masih hidup dekat dengan musola, ada pengajian nggak open, lebih-lebih sholat berjamaah, Anda tinggalkan, tidak tertarik. Bukan hanya sholat berjamaahnya saja, sholat sehari-harinya pun 5 waktu ditinggalkan. Minggir kalian. Itu kalau diusir di sana, mau cari barisan mana? Itu jemaah rahimakumullah yang kita takuti. Insya Allah dengan peringatan baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad peringatan Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan itu semua Allah permudah. Amin ya robbal alamin. Jemaah rahimakumullah, Imam Ghazali dalam kitabnya
Mukasyafatul Qulub, lebih luas lagi di Majmu'atul Rasaid. Hakikatnya hidup ini adalah proses. Dua proses sudah kita lalui, satu proses sedang kita jalani, dua proses lagi kita akan lalui. Dua proses yang sudah kita lalui, pertama apa yang disebut alam lauhil mahfuz. Alam lauhil mahfuz itu adalah alam gaib. Alam yang hanya diterima oleh keyakinan setiap kita. Dan fungsinya alam lauhil mahfuz itu adalah yang pertama, tempat penyimpanan tekstual Al-Quran. Sebelum diturunkan ke langit dunia, Baitul Izzah itu tersimpan di alam lauhil mahfuz. Yang kedua, alam lauhil mahfuz, tempat penyimpanan ruh-ruh manusia. Ketika sang janin berada dalam kantung rahim ibunya 120 hari 4 bulan terakhir, itu sang janin sudah sempurna, kemudian diambil ruh dari alam lauhil mahfuz, ditiupkan melalui ubun-ubun. Lalu Allah firmankan, alastu bi rabbikum? Arwah menjawab, qalu bala syahidna. Itu ruh ketika itu sudah Islam. Hakikatnya sudah Islam. Yang ketiga, fungsi alam lauhil mahfuz itu adalah tempat penyimpanan amal-amal soleh dan amal-amal salah. Tapi yang pertama disimpan di alam lauhil mahfuz, keterkaitan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah pahala sholat yang diangkat, disimpan di alam lauhil mahfuz. Makanya peristiwa Isra Mi'raj hasilnya sholat. Yang rahimakumullah, sholat kalau kita lihat dari sirah, sejarah, itu dalam kitab I'anatul Talibin Syekh Muhammad Sato, sholat 5 waktu yang kita dirikan, yang kita kerjakan bukan syariat baru. Syariat yang Allah pernah pardukan kepada nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ dijelaskan oleh Syekh Muhammad Sato, sholat subuh yang hanya 2 rakaat itu pernah Allah syariatkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam beserta umatnya. Zuhur itu Allah berikan kepada Nabi Daud beserta umatnya, asar kepada Nabi Sulaiman alaihissalam beserta umatnya, maghrib kepada Nabi Yakub, isya kepada Nabi Yunus alaihi mussalam. Ya rahimakumullah. Salat bukan hanya saja pahala yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan di alam lauhil mahfuz, termasuk selamatnya kita, tidaknya kita di alam barzakh sekarang. Sekarang kan para arwah yang meninggal dunia sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, ruh arwahnya itu berada di alam barzakh, jasadnya berada di alam kubur. Itu penentuan selamat tidaknya husnul khotimah atau sebaliknya sul khotimah itu dari ibadah sholat. Makanya sholat 5 waktu sama anak-anak kita jangan dianggap sepele, ibu bapak sekalian. Termasuk kita. Makanya wajar kalau sholat 5 waktu itu nggak bisa dilihat satu disiplin ilmu syariat atau ilmu fikih, nggak cukup. Bagaimana sholat itu dilihat dari bahasa akhlak tasawuf? Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya Sirul Asrar wa Majharul Anwar, sholat itu dilihat dari bahasa tariqah.
Thariqah itu merupakan adalah bagian daripada perjalanan tasawuf, syariat, thariqah, hakikat, ma'rifah. Yang rahmakumullah, ada satu pengalaman yang amat sangat berharga ketika kiai saya almarhum al-maghfurlah Kiai Asmuni Bitung, orang yang pertama kali ditunjuk ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tangerang. Dulu kan kabupaten Pak ya, kabupaten kemudian dipecah menjadi kota Tangerang, kabupaten dan Tangsel. Kiai saya itu Kiai Asmuni Bitung, Isereh Bitung. Saya ngaji kitabnya Al-Bajuri, Ibn Al-Qasim Al-Gudi Syarafatul Kharir. Pengalaman beliau para jemaah sekalian, di dalam sholat itu kan hanya ada 3 sunnah. Sedikit saya sampaikan, sholat dari perspektif akhlak, perspektif syariat, perspektif fikih. Di dalam sholat itu hanya ada 2 sunnah, ab'ad dan hayat. Bahkan sunnah abad kalau tertinggal susul sujud sahwi, hayat tidak. Tapi beliau penasaran, secara disiplin ilmu fiqh, ketika orang itu mau ruku, kan kalau angkat tangan apa ya? Kalau angkat tangan itu kan ada 4 tempat. Takbiratul ihram. Yang kedua mau ruku. Yang ketiga bangkit dari ruku. Yang keempat bangun dari tahiyat awal. Itu angkat tangan. Itu dalam kitab I'anah. Di dalam angkat tangan sami Allahu liman hamidah, itu boleh irsalan sakilan, ke bawah lagi irsalan sakilan, dan boleh irsalan khafifan, ke sini lagi. Sami Allahu liman hamidah boleh begini irsalan sakilan, dan boleh di sini irsalan khafifan. Beliau ingin tahu hakikatnya secara disiplin fikih, boleh keduanya, tapi beliau cari mana yang paling afdol ketimbang mafdul. Beliau berguru ke Kiai almarhum al-maghfurlah Kiai Syafi'i Hajami, Kampung Duku, Jakarta Selatan, Kebayoran Lama. Kiai Syafi'i Hajami sami Allahu liman hamidah, di sini letakkan al-wahmu 25%. Suatu saat dalam perjalanan beberapa tahun berikutnya, mimpi beliau dengan ulama besar kita, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang makamnya di Ma'la di bawah jalan Tal. Syekh Nawawi juga sami Allahu liman hamidah, tangan di sini. Zon 50%. Perjalanan berikutnya, subhanallah, langsung Allah pertemukan dengan baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul menjadi imam dalam sebuah bukit. Beliau di belakangnya, kiri kanan ada beberapa makmum. Baginda Rasul begitu sami Allahu liman hamidah, tangannya diletakkan di situ. 100% yakin. Baginda Rasul, zikir dipimpin oleh beliau, doa dipimpin oleh beliau. Dalam disiplin ilmu fiqh, ketika imam sampai la ilaha illallah wa syarikalah 10 kali, Sahih Bukhari, boleh insirab. Syekh Nawawi dalam kitabnya Nihatul Zain boleh intikal, at-targhib wa tarhib. Tapi Nabi banyak intikal, menghadap lagi ke berjamaah sambil dia lihat kiri kanan. Nabi hafal betul jamaahnya itu di Masjid Nabawi. Nanti setelah sholat, si fulan kemana?
Kata jemaah sampingnya, sakit ya Rasulullah. Siapa yang tahu rumahnya? Yuk antar saya. Didoakan oleh baginda Rasul. Itu banyak Nabi intikal. Insirab boleh, tapi banyak intikal menghadap lagi ke jamaah. Begitu zikir, doa dipimpin oleh Nabi, kemudian musafahah. Musafahah itu menggugurkan dosa. Dalam kitab Tajul Jami, Protokol Syekh Mansur Al-Nasif Fakal Hadis Universitas Al-Azhar Kairo, itu sahih banget hadisnya. Musafahah itu gugurin dosa. Kapan saja, hadis kauli tapi tidak diberi contoh. Kapanpun ada kesempatan silakan, boleh. Bahkan begitu doa selesai, bangun berdiri mahalul qiyam musafahah sambil baca salawat yang dicontohkan ulama-ulama salafus saleh sekelas Imam Ghazali, langsung wattadarru 'inda sabah, duduk lagi ke tempat masing-masing. Di situ dia zikir sampai masuk waktu suruh. Salat sunnah Isra. Ibu bapak sekalian, salat sunnah Isra itu jangan sampai terlewatkan. Berdasarkan hadis Nabi 2 rakaat, hadis qudsi firman Allah 4 rakaat. Bisa lihat dalam kitab Khazinatul Asrar Jalil Azkar Syekh Muhammad Haqi An-Naziri. Itu kata baginda Rasul, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatan. 2 rakaat salat sunnah Isra, Allah berikan pahala sama nilai pahalanya 1 kali haji, 1 kali umrah. Hadisnya sahih. Cuman memang waktunya sedikit para jemaah sekalian. Waktunya sedikit sekali. Ya. Sekarang mungkin jam 5.50 berapa tuh? 57 ya? 57 masuk waktu Isra. Selesai waktu Isra, waktu duha masuk tuh. Waktu duha. Penjelasan waktu duha itu masih dalam kitab Khazinatul Asrar Jalil Azkar. Itu ada 9 riwayat. Ada 9 riwayat. Duha. Itu kata baginda Rasul minimal banget 2 rakaat. Jangan tinggalkan salat sunat 2 rakaat. Yang 2 rakaat ini Syekh Muhammad Haqi An-Nazili, beliau ahli fiqh, ahli tasyawuf, itu usahakan rakaat pertama Fatihah 1 kali, Kulhu 10 kali. Rakaat kedua sama, Fatihah 1 kali, Kulhu 10 kali. Dalam tafsir Syafatul Tafasir, Prof. Dr. Muhammad Ali As-Sobuni ketika menafsirkan surah Al-Ikhlas, 1 kali membaca surah Al-Ikhlas berarti sama pahalanya dengan baca Al-Quran sepertiga. Baca 3 kali 1 Al-Quran. Baca 6 kali 2 kali hatam. 9 kali 3 kali hatam. 10 3 kali hatam, lebih 1 juz. Itu jangan sampai ditinggalkan sholat sunat duha walau rakaat. Kenapa ibu bapak sekalian? 2 rakaat sholat sunat duha diperjelas oleh Syekh Muhammad Haqi An-Nazili. Itu ucapan terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah yang telah memfungsikan di tubuh kita ini ada 7 indera. Syekh Nawawi istilahnya dalam kitabnya Nasaihul Ibad, Al-A'da'us Sab'ah Al-Jawari, 7 indera, 360 sendi dengan sekian juta sel, itu berfungsi semua, hakikatnya pemberian Allah. Ucapan rasa syukur kita kepada Allah, salat sunnah duha minimal 2 rakaat, jangan ditinggalkan. Kata baginda Rasul, fil insan salasu mi'atin wasittuna mafsalan.
Ada 360 sendi di tubuh kita ini. Likulli mafsolin sodaqatun. Setiap satu sendi itu harus disodakohkan. Sahabat ada yang cerdas, ya Rasulullah mayutiku dzalik. Siapa yang sanggup ya Rasulullah, setiap hari, setiap satu sendi dari 360 sendi harus disodakohkan. Minimal benda, barang, makanan yang disodakohkan itu minimal yang dapat mengganjal perut. Uduk satu bungkus dengan telur sebelah, dengan tempe, orek tempe. Kalau di saya di Cipondo kayaknya udah 10.000 tuh. Di sini sama kali ya. 10.000 kali 360 sendi berapa? 3.600.000. Siapa yang sanggup per hari mengeluarkan uang 3.600.000 karena ucapan kita rasa syukur kepada Allah yang telah memfungsikan indra kita, sendi kita 360 sendi. Nggak ada yang sanggup. Kata baginda Rasul, cukup dengan sholat sunnah duha 2 rakaat. Tapi ibu bapak sekalian, sholat sunnah duha ada yang keistimewa itu yang 4 rakaat. 4 rakaat itu kalau dikerjakan siang boleh 1 tahiyat 1 salam. Masalahnya rakaat pertama Fatihah 10 kali, ayat kursi 10 kali. Rakaat kedua Fatihah 10 kali, Qul-ya 10 kali. Rakaat ketiga Fatihah 10 kali, Falak An-Nas 10 kali. Rakaat keempat Fatihah 10 kali, Qul-hu 10 kali. Zikir istighfar 70, kemudian tasbih 30, baru doa. Insya Allah apa yang diniatkan Allah kabul. Itu jangan sampai ditinggal. Saya punya teman itu punya asam uratnya kalau sudah anget bengkak kakinya. Saya bilang, Pak Haji, pernah nggak melakukan sholat sunnah duha? Walau rokaatai. Belum pernah Ustaz. Infak sering, sodakoh sering, tolong sholat sunnah duha. Subhanallah, dia ingin sembuh, bahkan dia pernah ke Australia berobat tidak sembuh. Tapi begitu rutinitas dia sholat sunnah duha, Allah angkat, Allah cabut tuh penyakit asam uratnya. Ibu bapak sekalian, makanya sholat 5 waktu itu kalau dikaji dan dikaji, ini dalam perspektif fikih syariat, itu enggak selesai 1 tahun. Tapi kata Syekh Abu Bakar bin Syekh Muhammad Syant Al-Misri dalam kitabnya I'anatul Talibin atau dalam kitab Al-Bajir Ibn Al-Qasim Al-Guji, orang paham situ saktatin, 7 saktah, artinya berhenti sebentar, insya Allah cakep sholatnya. Pertama adalah bainat taharrumi wat tawajjuh, di antara takbiratul ihram selesai masuk tawajjuh. Tawajjuh itu doa iftitah, ada 2 pengertian tawajjuh. Begitu dia berdiri begini merupakan ruknun fi'liyun, berdiri gerakan tawajjuh ke tempat sujud. Begitu tawajjuh ke tempat sujud, masuk ruknun qauliyun qalbiyun, ucapan dan niat. Lihat, baca basmalah usolli. Kalau tadi sholat isya bismillahirrahmanirrahim, usolli fardal isya 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu belum masuk sholat, baru talaffuz niat. Masuk takbiratul ihram, Allah, itu baru masuk sholat. Makanya kalau ada orang mengatakan baca usalit sesat, menyesatkan, bid'ah dolalah,
berarti dia belum paham. Sebab di dalam masalah niat betul, ranahnya ranah khilafiyah. Ada yang pakai usoli, ada yang tidak. Kalau yang tidak pakai usoli, niat itu bukan ruknun min arkanis sholat, tapi syartun min syurutis sholat. Itulah yang dilakukan oleh Abu Hanifah dengan mazhabnya Hanafi. Ini jangan kesinggung. Jangan ngepang menyesatkan. Tetapi kalau niat rukun min arkanis shalah, Imam Syafi'i beserta ashabnya. Jangan disalahkan. Boleh suatu saat kita nggak pakai usolin, nggak apa-apa. Imam sudah baca surah ayat terakhir. Kalau kita pakai usolin nggak dapat rukuk. Seorang makmum dikatakan mendapat bilangan rakaat kalau dia mendapatkan imam sedang rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Allah. Imam ruku ikat ruku. Tapi ketika menghadirkan takbiratul ihram, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar kita Indonesia, waliyun min auliyaillah, yang puluhan tahun menjadi imam Masjidil Haram, dalam kitabnya Nihatuz Zain, syarat menghadirkan niat al-qasdu, niyatul fardiyah, at-ta'yin dan ta'aruf. Apa maksudnya? Lisan mengucapkan takbiratul ihram, Allah, hati bicara, saya sholat fardu. Kata-kata fardu ada ta'yin, jenis sholat. Saya sholat fardu Isya, ikut imam, tutup bar, Allahu Akbar. Selesai. Itu berhenti tuh begitu Allahu Akbar tuh. Allahu Akbar. Di situ saktah berhenti sebentar. Berapa lama saktah? Baca tasbih subhanallah, baru masuk tawajjuh doa iftitah. Allahu akbar kabiro walhamdulillah katsiro, atau Allahumma ba'id baini wa bain. Itu banyak. Doa iftitah itu banyak dalam kitab Al-Adhkar Syekh Al-Imam Nawawi Al-Sikisir ya. Banyak, jangan salahkan kalau banyak versi doa iftitah. Memang Nabi ajarkan begitu. Itu ibu bapak sekalian, begitu detailnya, begitu selesai itu doa tawajjuh, bainat tawajjuhi wa ta'awud. Begitu doa kita selesai, wa anna minal muslimin atau wa awalul muslimin, berhenti sebentar, langsung maksud ta'awud, a'udzu billahi minasyaitan. Tapi yang paling diutamakan di rakaat pertama. Karena apa? Setan itu akan mengganggu kita melalui saluran darah. Terus sampai terakhir. Itu bisa dilihat dalam Kasyifatus Saja. Yang lebih jelas lagi itu adalah di Al-Bazuri atau juga di Hatusin. Hampir semua fikih al-madhab Syafi'i itu semua detail. Ibu bapak sekalian, itu dari sisi syarat fikih. Tapi jumrahmallah kata baginda Rasul, bahkan Allah firmankan, wa aqimis sholat, dirikan sholat, kerjakan sholat. Karena sholat itu mampu membentengi kepribadian kita dari perilaku fahisah dan mungkar. Kalau fahisah itu pelampiasan nafsu biologis tanpa diawali dengan nikah, free sex. Nauzubillahi min dzalik. Mungkar itu keterkaitan dengan ekopolik sosbud, nggak jujur dengan dunia ekonomi, dunia politik, dunia budaya, dunia sosial, dia nggak jujur, itu mungkar. Makanya kita berdoa mudah-mudahan tanggal 14 itu semua panitia termasuk KPU, Bawaslu jujur. Kalau mereka jujur masuk surga mati dia. Tapi kalau dia nggak jujur jangan coba-coba. Dia jangan coba-coba. Banyak mati mendadak jemaah. Sebab kalau dia makan rizki yang tidak jujur, haram, kata baginda Rasul, luqmatan min haram, lam tuqbal sholatu arba'ina yauman. Seteguk air, sesuap nasi dari rizki yang haram masuk ke perutnya, 40 hari sholatnya nggak diterima oleh Allah.
Korupsi 25.000, beli nasi di Padang, satu bungkus, dimakan sampai 40 suapan. 40 suapan kali 40 hari. Berapa? 1.600 hari. 3 tahun lebih, sholat kita nggak diterima gara-gara korupsi 25.000. Orang suaranya dapat misalnya 1.000 tambah 0. Berapa tuh? 10.000. Wanifiro. Sekian puluh juta. Jadi anggota DPR. Apa jadi presiden, wakil presiden. Neraka itu, Pak. Neraka. Ya. Makanya cari presiden itu yang betul-betul. Ya. Calon kita 3. Yang nggak kepilih berapa? 2. Yang jadi itu nomor 1 yang bagus. Yang kesinggung nih, ya pendukung nomor 2, nomor 3. Hati-hati. Sebab teman saya waktu saya pesantren di Jakarta 6 tahun, itu udah banyak jadi profesor doktor. Mereka jadi pengurus parpol, pegawai. Itu Ustadz Masuro kita ngeri. Untung kita katanya dibesarkan dari pesantren. Walau kita jadi pejabat. Saya pejabat, Pak. Saya mantan pejabat. Saya akui saya. Saya pejabat kota, kabupaten kota Tangerang. Ngeri, Pak. Untung saya sampai naik jabatan di Pemda Kota. Awal saya dari guru, pengawas SMA. Guru SMA, pengawas SMA, ditarik ke Pemda. Semua air ngalir. Ustadz antum mau ditarik ke Pemda. Jangan. Sebab jadwal ngajar saya banyak. Di Kelantas Polri, di Putus Kelantas ini. Kemudian juga di Polres, di imigrasi. Banyak, di kejaksaan. Udah sama pengawas saja. Tugas saya sekian jam jadi pengawas. Ada laporan khusus. Tapi beruntung saya ditarik ke Pemda bagaimana permainan politik di dunia pemerintahan. Tahu persis saya. Tahu persis. Saya lempeng aja. Lempeng saya. Salah saya katakan salah. Yuk kita digaji oleh negara. Jadilah pegawai yang jujur. Saya punya anak buah saya. Jadi kita pelayan rakyat, kita pelayan umat, layani mereka. Coba pejabat yang jujur, jamur rahmatullah, masuk surganya pertama. Pejabat yang jujur, masuk surganya al-imamul adil. Dalam kitab Daqaiqul Lahbar Bidzikril Jannati wan Nar, Syekh Abdurrahman bin Ahmad Qodiyat, pemimpin yang jujur bukan hanya masuk surga, jasadnya utuh, nggak dimakan belatung. 10 kekasih Allah yang jasadnya utuh nggak dimakan belatung. Wa qadafil khabar la yabla asratun. Ada 10 kekasih Allah yang tidak akan disentuh oleh belatung atas izin Allah, atas perintah Allah. Pertama, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Maka dalam mana filosofis dalam sholat, ketika menunjuk imam, imam itu harus tahu ilmu fiqh. Bagaimana cara istinja yang benar, mandi hadas besar yang benar, dia paham bagaimana wudhu yang benar, pelaksanaan sholat yang benar. Ketika itu imam kentut, walau kentutnya nggak kedengeran, cuman ces doang, jujur dia mundur, jangan dimundurin. Ini dimundurin ogah, ya. Sampai mahasiswa ribuan itu datang. DPR yang ke istana nggak mau mundur, malu. Padahal nanti akan dipermalukan dia di mahkamah Allah. Nanti di padang mahsyar pemimpin yang nggak jujur ada tukar dosa dengan pahala. Sampean itu pemimpinku dulu, kasih dosa, ambil pahalanya. Dipermalukan. Dalam kitab Jawahirul Bukhari itu hadis yang diambil dari Sahih Bukhari. Itu nanti orang semacam itu ususnya itu odol-odolan, Pak. Dipermalukan dia. Belum di akhirat, di alam barzah. Orang kan begitu meninggal, ruhnya berada di alam barzah, jasadnya berada di alam kubur. Yang diproses di alam barzah. Dalam kitab Sabilul Adhkar yang dikarang oleh Syekh Abdullah
bin Alwi Al-Haddad. Begitu orang selesai penguburan, itu arwah ruhnya itu berada di alam barzah. Yang diproses oleh Munkar Nakir itu di alam barzah. Munkar Nakir selesai, Zabaniyah datang. Malaikat Zabaniyah dalam satu riwayat malaikat Malik. Jadi ketika itu roh mendapat gelar husnul khatimah, Allah berikan nikmat kubur. Nikmat kubur sama dengan surga. Neraka, azab kubur sama dengan neraka. Itu bisa dilihat dalam kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa yang dirasakan oleh ruh di alam barzah nikmat kubur persis dialami oleh jasad yang berada di alam kubur. Makanya kita untuk mengetahui bagaimana kondisi almarhum bukan di alam barzah, di alam kubur. Walau di alam barzah itu kita nggak ada yang tahu. Dia sampai kapan di alam barzah? Ila yaumi yub'atsun, sampai terjadi kiamat kubra. Tapi begitu mati hari 3 hari, begitu meninggal 3 hari, itu si ruh minta izin kepada Allah, ya Rabb, adzinli an anjuro jasadi alladzi kuntu fihi. Itu kata ruh. Ya Rabb, ya Tuhanku, izinkan aku akan melihat jasadku yang aku sudah aku sudah berpisah dengan dia selama 3 hari. Diizinkan oleh Allah. Begitu dia lihat jasadnya itu di alam kubur, innalillah salal ma'u min famihi, keluar cairan busuk dari mulutnya, wa min kharaihi, dari kedua lubang hidungnya. Tabki bukan tawilan, itu roh menjerit histeris. Dia melihat jasadnya. Ya jasadi, wahai jasadku, hada manzilul wahsah, inilah terminal awal sebelum masuk ke alam akhirat. Terminal yang amat sangat mengerikan, menakutkan buat orang yang kelompok su'ul khatimah. Datang lagi malam ke-7-nya, izin. Apa yang terjadi? Yang hasudun sudah habis dirobek-robek, diisap oleh belatu. Mungkin dari sini nih ada 7 hari, 3 hari, 7 hari. Itu bisa dilihat dalam kitab Daqaiqul Ahbar fi Dzikr Jannatu wan Nar, Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Qadi'iyat. Jadi rahmakumullah, ketika ada orang meninggal itu transfer pahala, subsidi pahala. Lihat saja Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu guru daripada Ibnu Qayyim, pakar filsafat Islam, seorang filosof. Tapi ketika berbicara masalah alam gaib, apa kata Ibnu Taimiyah? Innal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bi ibadatil maliyah wa nawiha. Almarhum almarhumah akan bermanfaat dibacakan Al-Qur'an, artinya pahalanya sampai. Ya. Saya punya teman ketika saya menjadi pengawas SMA, meninggal dunia dadakan. Cuman tuh emang dia suka bercandanya porno kalau di kantor. Bercandanya porno terus. Saya ingat betul kata Nabi, orang itu meninggal tergantung kebiasaan. Tergantung kebiasaan. Kalau rajin ibadah, ninggalnya lagi ibadah. Dia sering bicara humor tapi porno. Waktu itu ada workshop 1 hari di lantai 3. Itu canda, itu sebelum workshop. Candanya porno. Begitu canda porno, langsung. Ustaz Mansur, kenapa saya gini? Langsung saya sompo, saya taruh begini, ini karpet begini. Saya pegang ininya, dingin. Saya lihat, maaf, di bagian kemaluan basah. Itu sperma keluar itu. Orang saking sakitnya, dicabut nyawa, ruh berpisah dari badan, itu keluar sperma. Saking sakit. Akhirnya kita gotong, turunkan ke bawah.
Kalau nggak ada lift lagi, hanya tangga biasa, subhan. Kita bawa ke Honoris Maya pada. Ya rahmatullah, kata anaknya, jangan dia ngajiin. Jangan sama sekali. Udah biar ditaruh di atas meja, percis bangke. Kita mau ngajiin nggak boleh. Kan biasa kalau aswaja NU nggak diajiin, Yasin dan sebagainya. Sebab aswaja kan banyak. Aswaja NU, Muhammadiyah, Persis, PU. Kebetulan dia pahamnya Salafi Wahabi. Tapi saya merasa teman itu kalau nggak salah 3 hari berikutnya masuk puasa. Setiap habis taraweh saya kirimkan Fatihah 1 kali, Qul 3 kali, Falak, Anas 1 kali sekali. Begitu masuk awal Syawal setiga hari, Masturo, terima kasih atas kiriman doa dari antum. Ngejeglek di dalam mimpi saya. Ucapan terima kasih. Saya optimis itu mudah-mudahan doa saya pahala kiriman Fatihah Qul Falak saya sampai. Kama yantafi bi ibadatil maliyah wa nafiha, sebagaimana ibadah-ibadah lain juga sampai. Kita selaku anak dibesarkan oleh orang tua, dididik oleh orang tua, sampai kita kerja, sampai kita punya rumah, rekening lumayan, ada sekian puluh juta, sekian ratus juta. Orang tua kita belum sempat ibadah haji, badalkan mereka dengan orang-orang KBH yang bisa dipercaya. Itu pahalanya ngalir buat kedua orang tua kita. Kita yang memberikan biaya haji, nggak dikurangin sedikit pun pahala buat kita. Ya. Ini para jemaah sekalian jangan lentur. Saya bangga tuh dengan tadi anak-anak SD, usia SD, itu al-asmaul husna hafal. Saya hafal al-asmaul husna waktu di MI kelas 3. 1 hari setor 10. Jadi 9 hari selesai. Sama tadi gitu tuh. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illallah rahmanur rahim malikul qudus salamul mu'minul muhajir sampai as-subuh. Jamaah rahimakumullah. Kata kiai saya, Kiai Saiful Muhadzab almarhum al-Maqurlah Garut, Mas, jangan tinggalkan al-asmaul husna sebab penyakit 99. Innal libni adam tis'atan wa tis'ina maniyatan. Di tubuh setiap kita terdapat 99 jenis penyakit. Satu di antaranya mengantarkan kita kepada kematian. Untuk meminimalisir, memperkecil silih berganti penyakit di tubuh kita, perbanyak baca al-asmaul husna. Diawali dengan doa Allahumma inni, kalau sendiri Allahumma inni as'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa rahman terus. Atau kalau kita sebagai imam Allahumma inna nas'aluka pakai domir mutakalim al ghair. Sebab kalau ada imam baca doa untuk dirinya jangan aminkan, kata Nabi, itu imam pelit. Allahumma gfirli wali walidayya, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika. Jangan aminkan, kata Nabi, itu imam pelit. Itu hadisnya sahih. Dalam kitab At-Taljil Jami fil usul min ahaditsir rasul, Dr. Mansur Ali Nasib, ulama ahli hadis Al-Azhar Kairo. Ya. Ibu sekalian, itu begitu luas pandangan tentang masalah sholat dari perspektif fikih dan hikmahnya. Sekarang bagaimana sholat dari sudut pandang akhlak tasawuf? Ini sampai hari ini ada orang yang nggak mengakui apa itu ilmu akhlak tasawuf. Quran hadis. Itu orang yang nggak mau mengikuti perkembangan ilmu. Al-Quran hadis sumber ilmu, sumber hukum. Bagaimana Al-Quran hadis menjadi sumber ilmu, sumber hukum, menjadi bahasa hukum, menjadi bahasa ilmu. Intelektual muslim hasil ijtihadnya digali dari situ, lahirlah berbagai disiplin ilmu. Gitu. Tapi minimal ulama-ulama dulu ada istilah musannif, ada istilah mu'allif.
Kalau ulama dulu tuh musannif. Sekelas Imam Ghazali itu musannif. Dia kelompok ulama salafus soleh. Musannif tuh mengarang langsung kitab yang belum ada rujukan, itu musannif. Kalau kita ketika menyusun disertasi itu kitab ambak-ambakan, itu buku ambak-ambakan. Kenapa? Mu'alif nyusun footnote atau innote. Imam Ghazali itu langsung keluar dari otaknya. Makanya saya jengkel kalau kitab Ihya Ulumuddin ada 900 hadis, itu banyak hadis palsu dan doib. Apa semudah itu dia mentakhrij dan mentahqiq hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin? Marah saya. Ada tuh ulama ustadz yang dari Bogor itu. Kalau ada di kota Tangerang saya parahin. Ya, sebab satu hadis kita takhrij itu sampai kita tahqiq enggak cukup banyak waktu itu. Ya. Mentang-mentang dia alumni Madinah, dikira produk dalam negeri itu geblek. Enggak, Pak. JIS itu dibangun oleh siapa itu? Insinyur kita, Pak, Indonesia. Cuman ngangkatnya itu sewa peralatan berat dari Arab Saudi. Ya. Jadi ibu sekalian, jadi jangan meremehkan ilmu. Jadi kalau sholat dilihat dari sudut akhlak tasawuf, hadis jelas, malam tanhahu sholatuhu anil fasya wal munkar. Barang siapa yang sholatnya malam tan sholatu jadi fa'il, subjek. Siapa orang yang sholatnya belum bisa membentengi kepribadiannya dari perilaku fahisah dan mungkar, pala sholat alau, kata Nabi. Orang itu hakikatnya belum sholat. Laknya bukan harfun nafi lil jinsi itu. Bukan pala sholatun, pala sholata. Dianggap belum sholat. Sholat mah sholat. Dagang ngurangin takaran jalan terus. Ngurangi timbangan jalan terus. Bahkan jidatnya hitam. Itu kata Nabi nggak ada apa-apanya. Makanya jadi pedagang ketika nimbangin barang, lebihin walau sedikit. Untung dapat nilai sodako. Nakerin beras, begitu pas, tambahin lagi. Ada nilai sodakohnya. Kita belanja di warung kecil, ada kelebihan uang 5.000, 10.000. Udah Bu, jangan kembaliin. Infak. Girang banget tuh. Teman kita nggak sadar, ibu bapak sekalian, sekarang ini kapitalisasi, imperialisasi sedang berjalan di Indonesia kita. Sedang dijajah ekonomi kita, sedang dijajah mental bangsa kita, terutama generasi muda. Dengan apa? Tuh HP. HP itu penjajah yang amat praktis. Imperialisasi sedang berjalan, imperialisme paham. Coba bapak sekalian belanja di Indomaret, Alfamart, Pak pakai kantong nggak? Maksudnya apa? Ini Pak, kantong ini 1.600, yang ini 4.000. Ya nggak apa-apa dah. Saya bilang, Dek, lebih hebat tukang kangkung tuh di pasar Sipon. Beli kangkung hanya 3.000 perak, pakai kan? Di Indomaret, ditanya dulu. Jadi jumrahmakumullah, hasil penjualan plastik bisa menggaji karyawan. Itu kapitalisasi sedang berjalan, penjajahan dari sisi ekonomi. Makanya para jemaah sekalian, perlu ada perubahan. Peringatan Isra Mi'raj juga ada perubahan. Sebelum ada peringatan Isra Mi'raj, salat subuh 5 orang. Begitu Isra Mi'raj penuh, berarti ada perubahan. Perubahan. Sama kata Nabi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, robih, orang itu Tapi kalau nggak ada perubahan, rugi. Kata Nabi kan gitu. Ya rahimakumullah, makanya Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajri wal layal nasr wasyamsi wal watr. Tapi yang populer itu adalah ayatnya wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilul salihati. Ya rahimakumullah, saya lihat dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Said Muhammad
Satu Adam Yati Al-Misri ketika mensyarah kitab Fathul Muin yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Abdul Aziz, beliau nggak ujuk-ujuk sholat itu dari perspektif fikih, enggak. Beliau syarahkan itu kitab Fathul Muin menjadi dari sisi akhlak. Apa kata beliau? Wal hikmatu bi kaunil maktubat sab'a asrata rak'atan wa anna zamanal yaqut fil jami wal sab'a asrata sa'ah. Jadi jemaah rahimakumullah, diperdukannya sholat 5 waktu sama dengan waktu produktif kita 17 jam. 17 rakaat, waktu produktif kita 17 jam. 17 jam itu dari 24 jam. 24 jam dibagi 2, 8. 8 kali 2, 16 tambah 1, 17 jam. 2/3 lebih 1 jam. Itu saya lihat, subhanallah, saya Muhammad satu, itu 17 jam dibagi 3. Ini buat kita umat Islam yang produktif. Makanya surga bukan milik kiai, surga bukan milik ulama, surga bukan milik ustadz, surga milik orang-orang soleh soleha. Ya rahimakumullah, waktu produktif itu 12 jam di siang hari, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu waktu produktif. Apapun pekerjaan kita, jabatan kita, 12 jam itu bemper kehidupan, polisi kehidupan kita adalah siddiq amanah. Siddiq amanah. Itu menjadi bemper kehidupan kita, filter kehidupan kita. Jujur amanah itu yang dapat menyelamatkan kita. Apapun yang kita kerjakan pasti semua mengandung nilai pahala. Makanya tidak sedikit kata Nabi, banyak umatku di pagi hari masih soleh, begitu dia masuk kerja, pedagangkah, pegawai pekerjakah, ketika dia melakukan maksiat, ketika itu imannya copot, imannya lepas, Bu. Ketika imannya lepas, berarti dia dalam kondisi kafirotan, dalam keadaan kafir. Kapan itu iman akan nyangkut? Setelah dia sadar apa yang dilakukan itu salah. Apalagi kalau dia menganiaya orang. Ini besok pilpres kalau dia curang, dalam penghitungan hati-hati. Jangan tergiur dengan duit. Naudzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Maka kita doakan orang-orang yang gak jujur memimpin negara ini, Allah pendekkan umurnya. Allah pendekkan umurnya. Jangan kasih panjang, ribet. Kalau dulu zaman Nabi, para kaum Quraisy yang menentang beliau, didoakan oleh beliau, Allahumma hadi kaum bainahum la. Jangan, karena dia belum tahu. Kalau sekarang, bukan nggak tahu, ibu bapak sekalian, udah tahu ini halal haram, rugi untung, kan begitu. Kapan lagi jadi anggota DPR? Kapan lagi jadi KPU, Bawaslu? Teman saya begitu ditunjuk menjadi KPU, mendem dia. Kenapa? Ngelebihin 0. Anggota DPR kurang suaranya, dilebihin 0 yang ngeglinding. Lihat aja ngelinding juga ke penjara. Untung aja ada yang nolong, nggak lama. Ya, nauzubillahi min. Di sini sholat terpenting. Bemper kehidupan. Malu saya ini sholat. Sholat itu kan katanya barang siapa yang sholatnya benar, kemungkaran juga akan lenyap. Tapi sholat mah sholat, kemungkaran jalan terus. Naudzubillahi min. Ini yang terpenting berjam sekali. Yang berikutnya salah saatin ba'dal maghrib. Ini waktu produktif. Kata Syekh Mas satu. Kalau maghrib anggap jam 6. Lewat 20 kan ya. Jam 6. Jam 7, jam 8, jam 9 lewat 20, itu waktu produktif. Otodidak, ngajar, belajar. Jadi produktif. Ngantuk, tidur. Persiapan qiyamul lail. Jangan tinggalkan qiyamul lail walau rakaatan. Tapi jangan tinggalkan 11 rakaat qiyamul lail. Orang yang qiyamul lail rajin, insya Allah penyakit jauh. Ya. Makanya ketika virus corona tiba, saya mah cuek aja, Pak. Nggak kenal masker saya.
Saya banyak baca Al-Asmaul Husna, Qiyamul Lail, mandi. Kalau mandi malam, 2 lutut dulu, 2 paha, perut, istirahat, ikat gigi. Baru pundak kanan, pundak kiri baru basah. Jangan langsung mandi ke atas, sebab jantung akan memompa darah kepada tubuh bagian kita yang dingin. Makanya banyak orang yang mati jatuh di kamar mandi. Dikira kamar mandi ada setannya, setan geblek gitu namanya. Karena pola mandi kita yang salah. Sepotong-sepotong dulu. Nabi ajarkan begitu. Mandi sepotong-sepotong baru. Insya Allah orang yang sering tahajud mandi jarang terjangkit. Sekarang kita virus corona cuek aja, Pak. Cuman saya nangis 1 kali masjid saya nggak sholat Jumat. Itu pun karena hari Kemisa, Babinsa, Binamas, pihak puskesmas datang. Ustadz, jangan ada sholat Jumat. Saya kasih masukan, Bu, Pak, maaf Pak, Bapak nih dari Babinsa, Bapak dari Binamas. Nabi ajarkan masuk masjid itu harus orang yang sehat. Orang yang sakit jangan. Musafir apalagi. Orang yang sehat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang namanya masuk masjid bersih dari najis aini hukmi, bersih dari hadas kecil besar. Masuk. Nggak ada. Makanya begitu hari kedua, kembok pintu depan, pintu samping. Tetap sholat Jumat. Nggak ada jemaah saya yang meninggal karena corona. Nggak ada. Masa masjid mushola disamakan dengan gereja? Nggak ada. Maaf, bukan saya menentang para jemaah sekalian. Ya. Makanya saya pengajian itu isti'anah, kita akui itu jenis penyakit berbahaya. Tapi kita ada istighosah. Kata Imam Ghazali, ketika di kampung itu ada anjing galak, jangan anjing yang dimusuhin. Anjing itu instingnya kuat, Pak. Tidak punya akal tapi insting kuat. Siapa yang suka galak, benci sama saya, kata si anjing, saya gigit dia. Kata Imam Ghazali, kalau ada anjing galak, jangan cari anjingnya, jangan musuhi anjingnya, cari siapa pemilik anjing. Kok itu anjing tolong dicanjang deh, bahaya terhadap masyarakat, banyak bisa digigit. Sama virus corona ciptaan Allah, dekati Allah, bukan dijauhi rumah Allah. Ini kan teman-teman, lihat Brunei begitu virus corona merebak, dekati masjid, dekati Al-Quran, gitu. Lah kita mah ditutup masjid, ngaji pada berhenti, dagang dibatasi. Iya kalau banyak duit di rekening. Lah kalau kagak punya duit di rekening, ayo mau makan apa? Kalau orang dulu makan tahu apa? Si Fulan tuh kayaknya tuh ekonomi menengah ke bawah, kasih beras tuh dia. Sekarang makan cuek, Bu. Betul? Tolong. Jadi peringatan Isra Mi'raj, hikmah sholat itu luar biasa. Kalau berbicara masalah Isra Mi'raj dalam kitab Dardir itu panjang lebar, nggak selesai 1 jam. Jadi hikmahnya kita ambil. Sholat itulah perintah pertama yang dipadukan kepada kita. Sholat. Pahala yang disimpan di alam lahir mahfuz, pahala sholat. Yang diminta pertanggungjawaban juga adalah sholat. Pelihara sholat dengan sebaik-baiknya, terutama orang itu bisa dilihat kesolehan pribadinya dari sholat isya dan sholat subuh. Ya. Maaf ibu bapak sekalian, saya ngajar belasan masjid. Ada orang begitu azan selesai, sholat sunnah subuhnya 4 rakaat. Lama-lama saya perhatikan, Pak maaf, ente tadi habis azan subuh kok 4 rakaat? Ya Ustaz, yang 2 rakaat sholat sunnah subuh, yang 2 rakaat lagi sholat sunnah wit, sholat sunnah fajar. Salah besar itu. Sholat sunnah subuh punya 5 istilah kalau tidak salah itu. Sunnah subuh, sunnah fajar, sunnah goda, sunnah barid, sunnah wusta. Itu semuanya sholat sunnah fajar, maksudnya fajar sodek. Udah masuk waktu subuh. Ya, itu ada 3 masjid Pak yang selurusin. Makanya saya ngajar di sana, maaf. Saya kalau satu masjid itu jangan satu ustad. Minggu subuh si Fulan kajian ini,
Minggu kedua subuh si fulan kitabnya ini, kajian ini. Minggu ketiga, minggu keempat. Jadi minimal 4 kitab. Tambah lagi silakan mau subuh, Sabtu subuh 4 juga jadi 8 ustadz. Itu lebih bagus wawasan jamaah. Luas. Jangan satu ustadz. Maaf ini mah. Kadang-kadang ustadz bisa ngomong gitu marah dia. Penghasilannya kurang. Jangan begitu ndak. Ya. Ustadz rajin qiyamul lail nggak ada yang miskin. Allah berikan kemudahan. Saya lihat riwayat Imam Bukhari menyusun kitab Sahih Bukhari itu setelah diberguru 1000 guru. 1000 guru. Negara ini. Itu saya lihat ada Prof. Dr. Lutfi Fathullah. Saya belajar ulumul hadis dengan beliau, Pancoran. Itu dia punya perpus hadis, memang pakar hadis. Itu adalah terbanyak se-Asia Tenggara. Itu bagaimana perjalanan Imam Ghazali, 1000 guru itu, satu negara ke negara lain terus, subhanallah, disusun kitab Sahih Bukhari. Ya. Makanya siapa yang berani mendoakan salah satu hadis dalam kitab Sahih Bukhari? Ya. Saya ragukan keilmuannya. Ya. Hati-hati para jemaah. Jadi luas bawasannya itu, Pak Ustaz Ahmad Juruji itu. Gitu para jemaah sekalian. Jadi jangan satu, kalau bisa apa-apa terus. Ya. Ini para jemaah sekalian, sebab ngaji yang semacam sebagai peringatan Isra Mi'raj, Maulid dan sebagainya, subhanallah, ini proses pencerahan, enggak bid'ah. Ini kadang-kadang Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah. Bid'ahnya kalau Sayyidina Umar bid'atun wajibatun. Kata Sayyidina Umar dalam kitab Subul Salam, Salah Bulughul Maram, ketika beliau menjadi khalifah pengganti daripada Sayyidina Abu Bakar, itu kan Mekah Madinah kan perjalanan 450 kilo. Umat Islam ketika itu yang kaya-kaya sudah dikenakan zakat mal 2,5% sampai haul 1 tahun. Sementara Yahudi Nasrani menikmati jalan. Kumpulkan tokoh-tokoh Yahudi, kumpulkan tokoh-tokoh Nasrani. Sampeyan mulai hari ini kami kenakan jizyah, pajak. Umat Islam zakat mal sama 2,5% setiap akhir tahun. Setuju mereka. Subhanallah, di Baitul Mal, kalau Korea sekarang di bank itu kumpul uang sekian. Bangunlah pembangunan fisik. Ya, infrastruktur kasar. Madinah Mekah. Subhanallah. Bagus jalan. Apa kata Sayyidina Umar? Hadihi bid'atun wajibatun. Ini bid'ah yang wajib, yang zaman Nabi nggak ada, zaman Sayyidina Abu Bakar nggak ada, saya adakan. Itu para jemaah sekalian. Makanya dalam kajian mantikiyah, kalau kul jami pasti ada yang ditahsis. Nggak semuanya ada bid'ah sana. Jangan kulu bid'atin dolalah. Jangan para jemaah sekalian, nggak dicontohkan Nabi bid'ah. Jangan. Bahkan ada sahabat ketika sholat subuh, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'u samawati, ditambah lagi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu Nabi menjadi imam. Itu seakan-akan di sana itu barisan belakang sop itu adalah malaikat semua. Man qail, kata Nabi. Siapa tadi yang menambahkan hamdan katsiran thayyiban? Rasul, shadaqta. Nabi enggak ngajarin. Apa dikatakan bid'ah? Enggak semua hadis Nabi dicontohkan. Yang ketika dicontohkan, contohnya misalnya musyafahah. Kapan aja kesempatan musyafahah. Assalamualaikum, assalamualaikum, habis salat musyafahah. Gugurin dosa, musyafahah, gugurin dosa. Itu ibu bapak sekalian. Cuman sayang, fakar hadis Jakarta itu ketiganya sudah meninggal. Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub, saya pernah belajar dengan beliau. Prof. Dr. Lutfi Fathullah juga meninggal. Kiai Haji Syarifuddin Abdul Ghani MA Jakarta Barat Basmol itu juga meninggal. Tapi muncul ya Dr. Ar-Raji Hasib yang banyak di YouTube itu. Cakep itu. Itu murid kesayangan Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub. Ini jemaah rahimakumullah yang dapat sampaikan. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan benar, hakikatnya dari Allah. Yang salah itulah keawaman saya. Mudah-mudahan tanggal 14 besok kita pilih pemimpin yang terbaik. Itu di JIS itu, hotel sekitar JIS itu sudah penuh, Pak. Ya, saudara-saudara kita dari berbagai daerah itu, kayaknya ratusan bis sekarang sudah tumpak semua.
Itu para jemaah sekalian, mudah-mudahan sebab apa? Ketika kita berbuat jujur, Allah terlibat. Ketika kita punya perilaku amanah, Allah terlibat. Sebab kata Allah dalam hadis qudsi, ana salisu syarikain malam yakun ahadu. Aku akan menjadi pihak ketiga dari sedikitnya orang bekerja sama dua orang, jujur keduanya, amanah keduanya. Artinya Allah berikan keberkahan. Tapi khianat salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya khianat, kharajtu min bainihi, kata Allah, saya akan keluar dari barisan mereka. Allah nggak akan berikan keberkahan. Makanya kalau pilpres jujur, insya Allah Allah terlibat dan Allah akan jadikan negara Indonesia NKRI ini menjadi negara yang baldatan thayyibatan wa rabban ghafura. Ya, demikian. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Ummul Quran. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam pemahaman, kemudahan dalam pengamalan. Allah jadikan anak kita soleh-solehah. Allah tambahkan rezeki kita yang sebanyak-banyaknya dan halal sehingga bisa memenuhi kita, kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan Allah hindari musibah dan cobaan. Sebab apa? Hadis Nabi, talibul ilmi takafalah berizki. Orang yang senang ilmu, Allah jamin rezekinya. Syai'ulillahi lanal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila qadri miqdaril azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma innaka ja'alta bi haqqi suratil Fatihah syifaan liman qara'aha wa liman kurihat alaihi alfa syifa wa alfa dawa wa alfa baraka wa alfa rahma wa alfa nima wa alfa salama wa sammaytaha ala lisanin nabikal karim al-mu'immata ta'amal as-sayb kharid darwin wa dafiyata tadfa'na kulla su'i wa baliyati wa jin wa taqdi hadatina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna ma yanfa'una, Rabbana faqina wa faqih al-muqarrabat lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bawa tongkat suka banyak kucing gila so. Banyak kucing gila, Pak. Bukan orang gila, kucing gila. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambah ilmu dan tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas 02 kalau kita Oh gitu. Sini 02. Mudah biarlah, mudah. Satu. Bagus. Ada pesan juga Pak Haji Hasan. Nanti disampaikan di bulan Syawal. Makan, Pak. Untuk kemudian pesannya. Terima kasih. Kita tutup pengajian ini dengan bacaan doa dan doa. Alhamdulillah. Demikian lebih kurang kami mohon dibukakan pintu maaf yang sudah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Ayo. Ayo. Mustafa, di mana sini? Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Sallallahu rabbuna Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa. Kenapa? Saya satu operasi. Banyak sholat malam ya? Iya, Sholat malam. Salam. Jangan di YouTube-in ya. Saya pesan ya. Jangan. Ayo kita foto bersama dulu. Ya, foto bersama. Hah? Oh gitu. Oh iya boleh. Kita foto bersama. Pak Jasa mau beli foto Pak Jasa? Ini ke bawah ini. Sini. Bawa nanti ini bawa pulang. Yang muda di bawah, yang muda di bawah. Ayo semua. Yang muda di bawah, yang muda di bawah. Nah, ini yang muda di bawah. Ya masih muda. Ya, 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Ikut sini Pak Haji. Tangan saya pengen satu mulu sih. Tahu. Apa-apa dah, saya satu mulu. 1, 2, 3.